Halo semuanya, baik guys, sama gue di rekomendasi anime gitu cuy. Jadi kali ini gue bakal ngasih kalian rekomendasi gitu ya, anime yang akan keluar di winter 2024 gitu ya. Yang artinya pada waktu itu anime akan keluar di bulan Januari gitu ya, tahun depan. Dia bentar lagi gitu ya. Di sini gue udah ngumpulin ya, kurang lebih ada 5-an gitu ya. Dan ini anime gede gitu ya, anime gede yang akan keluar gitu ya. Jadi tambah basa-basi gitu ya, kita bakalan langsung aja masuk ke nomor satu ya, paling gua rekomendasiin ke kalian gitu ya untuk di winter 2024, yaitu Solo Leveling gitu ya. Nomor satu ada Solo Leveling gitu ya. Yang sebelumnya gue juga pernah bikin video tentang solo leveling gitu ya. Yang ini ya kan ada di daerah, berarti daerah sini ya, yang kosong ya, di daerah sini ya, di sini ya ada video gua yang ngebahas tentang solo leveling sama Kimetsu no Yaiba gitu ya. Di situ ya kan ada ya, ini solo leveling ini bakal digarap salah satu studio gede, yaitu A1 Picture, anime studio yang pernah garap anime-anime gede kayak Nanatsu no Taizan, terus ada Sword Art Online gitu ya. Terus ada Kaguya sama yang sebelumnya juga Marcel juga di A1 Picture juga ya kan. Terus ada Boku Daigai Machi gitu ya. Itu anime keren banget, dan yang garap adalah A1 Picture cuy. Jadi anime-anime gede yang pernah digarap sama A1 Picture itu kebanyakan sukses, dan ini juga source-nya dari Solo Leveling adalah digital manhwa, yang Solo Leveling ini udah punya pasaran sendiri ya, dari source-nya dari digital manhwanya. Ini Solo Leveling adalah salah satu karya terbaik gitu ya. Dan pas digarap jadi animenya, ini salah satu yang ditunggu-tunggu gitu ya dari fans-fansnya, dari fans Solo Leveling gitu ya, kira jadiin animenya itu. Untuk total episodenya belum tahu berapa episode dari Solo Leveling, sama buat streamingnya nonton di mana gue belum tahu di mana gitu ya. Dan Solo Leveling ini bakal keluar tanggal 7 Januari 2024 gitu aja. Sini gue udah nemu ya sedikit notisnya dari Solo Leveling ya. Gue bacain ya. Jinwoo adalah seorang hunter yang ada di peringkat paling bawah, yaitu ranking E gitu ya. Jinwoo sering dianggap lemah dan dipandang sebelah mata oleh teman satu profesinya, sehingga ia sering dijauhi gitu ya. Namun ketika terjebak dalam dungeon misterius yang tidak terdeteksi, Jinwo mengalami kebangkitan dan mendapatkan kekuatan baru. Kebangkitan Jinwo dipilih oleh program bernama Sistem yang mengubahnya menjadi pemain. Lewat sistem tersebut memungkinkan Jinwo bisa menaikkan levelnya sendiri dan menghancurkan tiap monster yang ia temui. Menjadi kuat, Jinwo melakukan eksplorasi dan terlibat dalam berbagai misi pertempuran dengan monster serta makhluk supernatural lainnya. Kemampuan Jinwo tidak biasa menarik perhatian para musuh yang lebih kuat yang ingin mengalahkannya. Jinwo menyadari bahwa ada banyak rahasia di balik kebangkitannya yang misterius dan kemampuan barunya yang sangat super lebih dari yang ia bayangkan. Jadi kurang lebih dari sinosisnya, ini tuh karakter utamanya dianggap remeh gitu ya sama teman-temannya ya, sama satu profesinya gitu ya. Dan dia itu secara misterius gitu ya, yang masih dia kulik lagi ya kan, yaitu lewat si sistem ini kenapa bikin si Jinwoo ini bangkit gitu ya, awaken gitu ya. Awaken ya, kemungkinan dia juga bakal nyari tahu juga kenapa dia gitu ya. Kalau dari sinopsisnya ini belum tahu kenapa si Jinwoo yang dipilih gitu ya sama programnya, yaitu sistem gitu ya. Saya belum tahu, tapi ini bakal keren banget gitu ya. Si Jinwoo-nya ini yang glow up ya, yang tadinya cupu gitu ya dipandang sebelah mata, dan akhirnya dia itu kepilih oleh suatu sistem dan akhirnya awaken gitu aja. Dan itu plot yang menurut gua
gue suka gitu, plot yang gue suka gitu, itu apa namanya tuh, orang diremehkan dari tiba dia grow up dan jadi keren gitu ya. Itu gue juga udah ada PV-nya pasti sedang kalian lihat sini gitu ya. Itu keren banget ya, dari battlenya segala macam itu menurut gue top banget dari Solo Leveling gitu ya. Yang selanjutnya ada dari Masal gitu ya, Masal season kedua gitu ya, yang mana di season 1 sini keren banget ya dari season satunya, dan ini yang garap satu picture lagi gitu ya. Jadi satu winter dia tuh ngegarap 2 anime ya, gede juga gitu ya, itu udah Masal gitu ya. Dan yang di sebelumnya itu season 1 terakhir karakter utamanya akhirnya ketahuan ya, si Masal apa namanya tuh, si masnya ini, Mas Barnett-nya ketahuan gitu ya, dia itu nggak bisa pakai magic ya, dimana dia bisa ngancurin kaca pembalik magic gitu cuy, yang harusnya itu dia tuh nggak bisa apa namanya ngeluarin magic pas pakai di area kaca itu, tapi si Mas itu bisa ngancurin kaca itu dengan mudahnya, karena emang dia tuh pakainya fisik boy, bukan magic gitu cuy ya. Di season satunya di live chart tuh dia dapat 7,87 ya, cukup gede, hampir 8. Gue sendiri gue ngasih rating 8, dan gue suka banget sama ini anime ya, Muscle. Ini salah satu rekomendasi gue buat kalian di winter 2024 gitu ya. Yang belum nonton season satunya silakan nonton season satunya, karena Muscle ini bakal keluar tanggal 6 Januari 2024 gitu ya. Untuk total episode belum tahu, dan source-nya sini manga gitu ya. Dan berikutnya ya di nomor 3 ada itu yang namanya Tsukimichi gitu ya, season kedua boy ya. Akhirnya setelah sekian lama gitu ya, yang season satunya itu keluar di 2021 ya, dan akhirnya season 2 nya itu tayang di 8 Januari 2024. Cukup lumayan lama ya dari gap dari season 1 ke season 2 nya. Tapi sini yang garap adalah JJ Staff ya. Kalau kita lihat yang sebelumnya itu adalah C2C gitu ya, ganti studio, tapi is okay. JJ Staff juga studio bagus tahu gua ya, dia ngegarap anime-anime bagus ya kan, garapan JJ Staff. Dan kalian pasti secara tidak sadar kalian udah banyak nonton anime garapan JC Staff gitu ya. Ada Danmachi, terus ada Shogeki no Soma, One Punch Man season kedua gitu ya. Terus ada sini aja Genji Tsugi Yusa gitu ya. Terus ada Konosuba gitu ya, ada Sakuraso no Pet no Kadojo gitu. Jadi emang banyak banget anime JJ Staff, dan gue optimis dengan garapan JJ Staff. Jadi ekspektasi gue tinggi sama ini anime gitu ya. Yang garap juga bagus ya kan, dan dari season satunya juga bikin gue nunggu banget season keduanya gimana gitu ya, petualangannya si Makoto, apakah dia bisa mengalahkan si apa namanya tuh, bisa fight back gitu ya, bisa balas dendam sama si Dewi yang menyengsarakan dia di isekai gitu ya. Kan itu ada 2 Dewi ya, satu cewek atau cowok. Jadi yang baik itu adalah yang cowoknya, kalau nggak gue salah ingat Amaterasu ya, kalau gue nggak salah ingat ya nama dewanya. Jadi yang jahat tuh Dewi ini gitu ya, yang itu yang namanya body shaming gitu ya, menurut Makoto tidak good looking gitu ya, benci gitu ya sama si Dewinya, dan dia milih pahlawan yang good looking gitu ya. Yang di kemarin itu lawan Sofia Bulga gitu ya, ya kan, itu dia secara tidak sengaja membunuh atau berbenturan gitu ya, itu sama pahlawan yang dipanggil sama si Dewi ini, karena emang ya salah Dewinya sendiri ini gitu. Jadi si Makoto di teleport di tengah-tengah, dan akhirnya dibentrokin sama Sofia Bulga ya kan. Dan si Makoto itu dia ngeluarin panah air gitu ya, sampai tambahin cincinnya dia, dan akhirnya itu ngebuat satu danau gitu ya. Dan situ banyak yang meninggal, yang selamat jadinya stres, dan danau buatan dari magic serangan si Makoto nggak sampai disembah cuy. Dan situ ada pahlawan beberapa yang kena sihir AOE-nya dari Makoto gitu ya. Gue nungguin banget dari ini ya pan namanya, dari Tsukimichi season kedua, jujur aja gitu ya.
sungguh penasaran, dan ini salah satu kabar baik juga bagi gue gitu ya. Ada Skimage season kedua dan bakal keluar di bulan Januari nanti tanggal 8 gitu ya 2024 gitu ya. Dan selanjutnya ada dari Classroom of Elite ya, anime gue banget ya kan, yang bakal keluar di season ketiganya gitu ya. Bakal keluar di tanggal 3 Januari ya 2024. Di sini season ketiganya dulu udah ada PV-nya gitu ya. Dan sini ada studionya adalah Lords ya kan, sebelumnya itu sama gitu ya. Jadi ini studionya sama kayak sebelumnya. Kalau lihat kita dari sebelumnya itu dia itu tayang di Base Station gitu cuy, di Base Station, terus ada di video.com, Disney Hotstar, Iki, Crunchyroll gitu cuy, Catch Play, dan kemungkinan season ketiganya itu sama boy ya di situ juga untuk tayang streamingnya, karena season sebelumnya di situ boy gitu cuy ya. Nah, di ini kan keluar 3 Januari ya 2024 gitu ya, dari anime gue banget. Di sini kalau kalian lupa jalan ceritanya itu gimana, jadi ini sini itu si karakter Ayano Koji-nya itu dia tuh bukan orang sembarangan. Jadi itu bekas apa namanya tuh kayak eksperimen manusia lah ya, dipilih gitu, eksperimen manusia kurang lebih begitu. Dia tuh dipilih jadinya hasil yang paling berhasil gitu ya dari eksperimen itu, yang jadinya dia itu yang paling pinter ya dari eksperimen itu ya kan. Kurang lebih background dari Ayano Koji itu begitu gitu ya. Ya sini itu kalau kalian ingat itu Bakato Test ya, kalau kalian ingat Bakato Test kurang lebih wordnya itu sama gitu ya, kayak gitu ya untuk sekolahnya gitu ya. Jadi bedanya kalau Bakato Test ini komedi gitu ya, kalau ini lebih serius aja gitu ya, tapi kurang lebih word dari sekolahnya itu sama kayak gitu ya. Dan ini bakal keluar Januari 2024 gitu ya. Dan yang terakhir ada Jashin-chan Dropkick gitu ya. Ini yang sebelumnya itu collab sama Astunemiku gitu ya. Di sini juga sequelnya udah banyak ya dari 2018 ya kan, dan akhirnya sekarang keluar ya kan Jashin-chan Dropkick ya kan. Ini adalah End of Century Edition gitu ya. Jadi formatnya TV spesial. Kalau TV spesial biasanya nggak 23 menit ya seingat gua gitu ya. Dan sini source-nya adalah digital manga gitu ya. Studionya Makaria ya. Di sini yang keluar 2024 Nomad gitu ya. Terus yang keluar 2020 Nomad lagi ya, yang 2018 Nomad lagi. Jadi entah apa ya gitu ya. Ini dia tuh ganti studio, yaitu studionya Makaria ya kan. Gue sendiri belum pernah nonton garapan studio Makaria, jadi kalian yang bisa pernah nonton anime garapan Makaria bisa komen di bawah ya gimana. Dan gue juga nggak terlalu ngikutin Jashin Dropkick gitu ya, tapi ini dari seriesnya itu banyak banget dan ini komedi banget ya. Kali ini salah satu anime rekomendasi gue buat kalian yang suka anime komedi. Dan di sini untuk Jashin Dropkick gitu ya, End Sanctuary Edition gitu nanti bakal keluar di 27 Desember 2023 ya 2023 gitu ya. Untuk streamingnya gue belum tahu ini di mana Jashin Dropkick gitu ya, jujur aja masih no clue dia bakal tayang di mana. Tapi kalau yang sebelumnya itu di Base Station ya, di Blibli Global gitu aja. Dan di Blibli Global ini ada subtitle Indonesia aja. Gue bisa juga kadang-kadang nonton di Base Station gitu aja. Kayaknya sih sama juga sih ya. Kalau yang sebelumnya itu Base Station, harusnya yang sekarang tuh Base Station juga ya, harusnya aja ya. Tapi nggak tahu juga sih ya. Kita lihat aja nanti ya, karena ini juga baru 16 Desember 2023. Nanti kalau udah dekat biasanya udah ada gitu ya untuk Jashin Dropkick. Kalian update sering-sering aja update main ke Base Station gitu aja ya, biblian untuk apa nama tuh nyari Jashin Dropkick yang Seiki Matsuhen gitu ya. Nanti gue yakin ada tulisannya ya di video ini untuk judul bahasa Jepangnya, takutnya gue bacanya itu salah gitu ya. Kalian bisa pause dan search gitu ya, apa namanya tuh
kalimatnya ya, dan kalian search di base station. Kalian sering update aja Jushin Dropkick ya. Nah siapa tahu nanti bakal tayang di base station ya. Jadi itu rekomendasi gue ya kan, ada 5 anime rekomendasi yang bakal keluar di winter 2024 ya. Kurang lebih ada 5 yang gue rekomendasikan ke kalian untuk anime yang di winter 2024 gitu ya. Anime apa yang kalian tunggu ya di winter 2024? Kalian bisa komen di bawah ya kan. Gue sendiri gue nungguin itu yang namanya Solo Leveling sama Muscle dan juga Suki Mechi gitu ya. 3 anime favorit gue gitu ya, yang bakal keluar di Januari 2024 ya. Gue sendiri excited ya kan untuk 3 anime itu gitu ya. Gue yakin kalian juga suka ya anime itu, karena itu juga anime bagus ya menurut gue gitu. Cuy yang belum nonton Muscle season ke-1 nonton boy ya, karena itu bagus banget gitu ya untuk season ke-1 gitu ya. Dan sini kurang lebih itu untuk Marshall ya, bisa ditonton di Netflix dan B Station ya, atau kalian Crunchyroll juga yang punya akun Crunchyroll, tapi situ subtitlenya bahasa Inggris gitu ya. Kalau di Bilibili atau B Station itu dia pasti ada sub Indonya gitu ya. Jadi itu aja rekomendasi dari gua ya kan. Anime apa yang kalian tunggu di bulan Januari atau di winter? Silakan komen di bawah gitu ya. Sekian dari gua, goodbye, dadah.